rumah, kabar baik menyertai kita semua. Satu hari lagi Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Makasih Bapa buat kebaikan, kelimpahan, kekuatan, perlindungan Tuhan berikan buat hidup kami, buat seluruh keluarga kami. Terima kasih buat jaminan kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih buat jawaban, buat solusi yang Tuhan sudah sediakan. Kami minta Tuhan, Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Saat kami menyembah Tuhan, kami melihat wajah Tuhan. Telinga kami mendengar suara-Mu, dan hati kami merasakan hati-Mu. Makasih Bapa, kami menolak setiap hal, setiap ide, setiap gagasan, setiap keinginan, setiap beban yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menolaknya dan kami membuka seluruh keberadaan hidup kami. Kami menerima segala hal yang baik yang Tuhan siapkan buat kami. Makasih Tuhan, kami senang menyembah Engkau. Kami sungguh bersyukur ada di sini, di hadirat-Mu, di kaki-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Amin. Mari tutup mata, mulai ucapkan ucapan syukur kita buat Tuhan dari hati. Katakan bahwa Tuhan baik. Katakan Tuhan setia. Katakan janji Tuhan ya dan amin. Katakan aku sembuh, aku sehat, aku kuat, seluruh keluargaku diberkati. Makasih ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Syukur ya Tuhan. Syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami beri puji dari hati kami buat Yesus yang telah berikan segalanya. Kami bersyukur ya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu, limpahan syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhanku. Terpujilah Yesus. Jiwaku memuji-Mu, jiwaku bersorak bagi nama Yesus. Sebab kasih dan kuasa-Mu yang membuat hidupku ada hari ini. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami cinta hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain yang lebih baik, lebih indah selain hadirat-Mu, tempat kediaman-Mu Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Ada satu lagu yang kita akan nyanyikan bersama. Belum pernah dinyanyikan. Bapak Ibu bisa mengikuti dari lirik. Lagu ini menyatakan bahwa Tuhan yang telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar.
Dan Tuhan yang membuat terang itu bercahaya dalam hati kita. Dan kebenaran yang Yesus berikan buat kita, itu membuat hidup kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin tegar, semakin hari semakin berbuah, semakin hari semakin segar. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Mari tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3, hey! Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar, bersinar terang dalam kemuliaan-Mu. Hey! Serukan hebat, ajaib perbuatan. Ajaib perbuatan-Mu.
rumah boleh angkat tangan sambil berdiri. Nyatakan ini sama-sama. Tuhan, aku percaya hidupku semakin hari semakin kuat, semakin tegar, semakin berbuah, dan semakin segar. Karena hidupku ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Beri penghormatannya yang besar buat Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan buat Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku
dan menjadi segar dan berdampak. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak hanya akan mempersembahkan mulut kami hari ini, tapi mempersembahkan seluruh tubuh kami, sebab Engkau telah mempersembahkan hidupmu kepada kami. Hari ini hati kami siapkan. Kami percaya sekali bahwa hidup kami hari-hari ini sedang Kau persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu yang satu ini. Tidak ada satupun dari kami yang tidak diberkati oleh firman Tuhan. Jauhkanlah sikap kesombongan, jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang mengacu tak acu terhadap firman-Mu. Tapi berikan kami kerendahan hati untuk dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu, Yesus Kristus. Kami persilahkan Kau bekerja ya Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya Engkau saja yang berbicara, dan biar hanya Engkau saja yang menerima segala kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini yang di belakang, di atas? Luar biasa. Ada yang pagi ini sudah ibadah yang kedua kalinya? Oh, ada satu, Pak Daniel dan WL, pemain musik dan singer, sudah ibadah yang kedua kalinya. Kalau mau tidur pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, boleh enggak ya? Karena sudah mendengar 2 kali. Tapi saya percaya kalau kita membuka hati, ada hal yang baru yang akan kita terima walaupun 100 kali kita mendengarkan khotbah hari ini. Amin. Siap diberkati Tuhan? Siap memberkati? Eman? Oh enggak. Siap diberkati? Siap memberkati? Amin. Yes, yang di atas, halo. Siap diberkati? Siap memberkati? Bapak Ibu, saya punya adik kelas. Suatu hari kami makan bersama di ruang makan waktu saya kuliah di Malang, itu kira-kira tahun 2000. Saya bertanya sama dia, kenapa di lehermu ada tanda di sini? Jadi ada jahitan yang cukup panjang di sini, mulai dari belakang telinga sampai di sini. Oh, ini ceritanya panjang Mbak Endah, dia bilang begitu. Oh ya, nama saya Endah Bapak Ibu. Bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal tidak apa-apa, saya memperkenalkan diri saya lagi. Saya tadi datang bersama anak saya satu di sini, tapi ibadah yang kedua ini dia bilang, Mas aku dengerin 3 kali Bu, nanti aja yang sore aku datang lagi gitu. Jadi dia ada di kamar, kalau besar nanti sepertinya seperti Mas yang ini. Mas yang apa namanya? Nyong atau Mas? Nyong, ya dia juga Nyong Ambon karena suami saya orang Ambon. Kira-kira besarnya kayak gitu lah, rambutnya mirip-mirip gitu ya Mas ya. Mungkin lebih panjang lagi nanti kalau dia seusia Anda ya. Ya. Saya satu suami dengan 2 anak. Suami saya kira-kira 2 tahun yang lalu khotbah di sini, dan anak saya yang kecil itu dia duduk di sini. Mungkin Bapak Ibu lihat dia duduk di sini di samping kaki ayahnya ketika ayahnya berkhotbah, karena dia 15 bulan tidak ketemu ayahnya waktu itu. Jadi kemana pun ayahnya pergi, bahkan ke kamar mandi dia ikutin. Nah, nama saya Endah. Saya mengajar di Berea dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, kembali lagi ke cerita ini. Lalu si teman saya ini, adik kelas saya ini, wah ini ceritanya panjang. Ini adalah bentuk dari, ini adalah bukti bahwa saya pernah bermain-main sama Tuhan. Ini adalah bukti saya pernah dablek, saya pernah tuli, saya pernah tidak taat sama Tuhan. Ceritanya seperti apa? Ceritanya suatu saat, rupanya Tuhan sudah panggil dia lama sekali. Tuhan suruh dia datang ke sekolah teologian, Tuhan suruh dia melayani, tapi dia dablek, dia tidak mau mendengarkan. Sehingga pada suatu, mulai dari SMA dia sepertinya sempat kerja dan kuliah begitu, dia tetap tidak mau sama Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan. Dia mengatakan, kalau aku melayani Tuhan, aku makan apa? Kalau aku melayani Tuhan, bagaimana dengan cita-citaku? Kalau aku melayani Tuhan, dari mana aku mendapatkan ini dan itu? Akhirnya singkat kata dia tawar-menawar sama Tuhan, sampai di satu titik tertentu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, dia kecelakaan. Naik motor, sebagai anak muda mau begitu,
terjadi. Mati gak saudara? Belum mati, karena dia bisa cerita sama saya. Dia gak mati. Tapi saudara, dia segera dilarikan ke rumah sakit. Karena waktu dilarikan ke rumah sakit, telinganya ini gak ada. Telinganya ini putus. Dicari sama dokter, dicari sama orang-orang, dicari di tempat kejadian perkara itu. Mana telinganya? Karena mau dipasang. Daun telinga satu ini lepas. Lalu kemudian nggak ketemu Bapak Ibu. Ternyata ketemunya di mana Bapak Ibu? Di saku bajunya dia, di kantong bajunya dia, itu ada daun telinganya, saudara. Siapa yang naruh daun telinga di situ? Sama dokter diambil, ditempelkan lagi, dijahit lagi, makanya ada tanda di situ. Tuhan bicara sama dia, ini bentuk kamu tidak mau taat dan dengar aku suruh kamu menjadi hamba Tuhan. Sejak saat itu dia tidak mau lagi berkelit sama Tuhan, segera daftarkan dirinya dia ke Sati waktu itu. Sampai saat ini dia melayani di daerah Jawa Tengah ini, tapi bukan di GSJA. Saudara, kadang-kadang Tuhan sudah bicara sama kita sejak kita muda, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu ada yang usianya 50, 60, 70 tahun, Tuhan masih bicara, layani aku. Bisa lewat full time, bisa lewat juga tidak full time. Di sini anak muda yang usianya 20 tahun ke bawah ada? Angkat tangan. 20 tahun ke bawah? Masih 20 tahun? Di bawah Mas Ani 20 tahun yang lalu usia 20 tahun ya. Yang masih di bawah 30. Wah, saudara masih sangat ideal. Jadi hamba Tuhan. Nanti mau makan apa? Bapak Ibu lihat Ibu Sarah, dia meninggalkan pekerjaan yang nyaman sebagai pegawai negeri di Ambon. Dia tinggalkan semua cita-cita, harapan, keinginan yang untuk menjadi wanita karir. Dia serahkan sama Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan sekarang. Makan apa Bu Sarah? Makan nasi, makan sagu, makan papeda, makan colo-colo. Loh, saya ditambah ya rasa gotok loh. Anak-anak muda yang saya kasihi, kalau Tuhan bicara kepadamu hari ini untuk menyerahkan dirimu kepadanya, jangan keraskan hatimu. Loh Bu, ini khotbah itu arek nonton enggak. Ini khotbah untuk kita semua. Tapi nanti harapan saya, cita-cita saya, keinginan saya punya mobil, keinginan saya punya usaha baik, keinginan saya untuk ini dan itu, gimana saya mencapainya Bu? Saya yakin kalau Bu Sarah tidak meninggalkan kota Ambon, dia hanya jadi berkat di kota Ambon saja. Betul? Tapi ketika dia menyerahkan semua harapan cita-citanya kepada Tuhan, dia bukan hanya jadi berkat di kota Ambon, dia jadi berkat di sini. Dia jadi berkat di Indonesia, dan melalui channel YouTube-nya beliau bisa jadi berkat di seluruh dunia. Kalau hanya tinggal di kota Ambon, tidak jadi apa-apa. Tidak akan jadi seperti, tidak akan kenal Bapak Ibu, tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Tapi beliau meninggalkan itu. Suami saya dulu ingin sekali masuk ke UI di HI, hubungan internasional. Keren ya, menghubungkan orang dari satu negara ke negara yang lain. Kerjaannya ke luar negeri. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus jadi hamba Tuhan. Wah, dia berontak. Dia berkelit sama Tuhan. Dia masih masuk sekolah yang lain sebelum masuk ke sekolah teologi. Dia masuk sekolah yang lain. Dia masuk sekolah bahasa Inggris dan berharap dia bisa bersembunyi di situ dari Tuhan. Semakin dia delik, semakin tidak tenang hidupnya, dan Tuhan cari, hei Gabriel, di manakah engkau? Di sini Tuhan. Melebuh sekolah teologi. Apakah dia kehilangan kerinduannya untuk menghubungkan satu orang dengan dari satu negara ke negara lain? Dia tidak kehilangan apa yang dia cita-citakan. Dia bukan hanya menghubungkan orang dari satu negara ke negara yang lain, tapi dari sini ke surga. Hai anak muda, cita-citamu tidak akan hancur, cita-citamu tidak akan sirna. Bahkan engkau makin bisa berdampak ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Bu, aku bisa menang-menang. Bapak Ibu bisa serahkan anak, bisa serahkan diri Bapak Ibu untuk melayani Tuhan part time. Hari ini judul khotbah saya adalah Maximal Impact in Minimal Time. Kita baca dalam bahasa Indonesia dengan lantang 1, 2, 3. Berdampak maksimal dalam waktu yang
berapa? Firman Tuhan mengatakan 70. Kalau sudah 80, gering-geringan. Yang syaratno dadi langganane dokter, nggih? Napa nggih? Nggih? Jadi langganane dokter kok sudah 80 tahun. Hidup kita sangat singkat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di atas, yang usianya sudah 50 tahun, yang ada di bawah, Mbak, Opa, Oma, Bapak Ibu yang ada di rumah, kemarin masih gendong bayi, betul? Sekarang bayinya sudah jadi apa? Manten. Wis dadi manten. Loh Le, kowe iki ndek iki lagi tak gendong lho Le. Kok saiki wis tak mantokne? Hidup sangat singkat. Dengan hidup yang singkat ini, Tuhan hanya mau satu, kita berdampak maksimal. Katakan berdampak maksimal. Berdampak maksimal. Aku harus berdampak maksimal. Bagaimana sekarang di dalam waktu yang sangat singkat ini kita bisa berdampak secara maksimal? Ada orang yang usianya sampai 110 tahun. Pernah punya kakek, nenek yang usianya sampai 110 tahun? Ada? Usia berapa Mbak? 110. Nah, neneknya ibu, Mbak, itu disebut ini ya, super centenarian. Susah ya bacanya, saya aja harus ngafalin. Super centenarian adalah orang yang usianya lebih dari 110 tahun. Iki nek 100 dijole selawean oleh papat. Bapak Ibu yang istrinya sudah 50, ojo dijole selawean loro ya. Ngerti maksudnya ya? Yang istrinya sudah usia 50 tahun jangan ditukarkan dengan gadis usia 25 tahun 2 biji. 110 tahun adalah usia yang sangat panjang. Dan nenek ini, silakan, Jane Calmans, sudah berusia 122 tahun dan dinobatkan sebagai manusia tertua di dunia. Dia berasal dari Prancis dan meninggal pada tahun 97. Wow, 122 tahun. Ada yang mau, Mbak, yang tadi? Anda punya keturunan usia panjang loh, mau? Oh, enggak mau. Oh, enggak mau ya Pak ya? Oh, saya mau ya Pak ya? Terlalu panjang. Yang mau usia panjang angkat tangan Bapak Ibu. Yang mau usia pendek? Kok kayak ngaco? Siapa yang mau usianya panjang? Angkat tangan, adik-adik. Oh, Pak Samit tok, saya gelem lihatnya mau. Oh, Pak Daniel. Pak siapa di sampingnya Pak Daniel? Ada lagi? Semua mau usia panjang? Nah, 122 sangat panjang. Dan Bapak Ibu, cucunya cucu kita pada tahun 2100 selanjutnya, menurut penelitian yang saya baca di sebuah jurnal internasional medis, tahun lalu dirilis sebuah penemuan bahwa tahun 2100 nanti harapan manusia hidup itu semakin lama semakin tinggi, dan kemungkinan orang yang berusia 130 tahun makin lama makin banyak jumlahnya. Itu cucunya cucu kita. Kita sudah ada di surga semuanya. Itu artinya harapan hidup sangat tinggi sekali. Nah, kita semua ingin umur yang panjang walaupun tidak kepanjangan Mbak ya. Nah, 110 tuh yang dilakukan di rumah ngapain aja Mbak ya? Neneknya itu masih bersih dan masih hidup. Sudah meninggal. 110 tahun masih bersih-bersih rumah. Wow, beri kemuliaan untuk dia. 110 tahun. Nanti kemuliaannya bagi dua ya sama saya ya. Sampai 110 tahun masih bersih rumah. Ini sopo sing keset iki arek-arek enom iki. Aja keset-keset loh ya. Angkat tangan dia. Keset itu males. Le, kudu rajin ya. Harapan hidup tinggi, semua orang ingin hidup panjang. Tetapi tidak semua orang dikaruniai hidup panjang. Betul Bapak Ibu. Ada yang hidup sangat singkat seperti seorang pahlawan yang berasal dari Jawa Tengah ini. Siapa? Siapa adik-adik? Ya, yang ada tulisannya Marvel itu. Siapa pahlawan kita, Dek?
R.A. Kartini. R.A. Kartini hanya punya usia 25 tahun. Dengan hidup yang sangat singkat. Ini saya baru selesai kuliah tahun usia 25 tahun itu. Dengan hidup yang begitu singkat ini, R.A. Kartini memberikan dampak yang sangat maksimal kepada Indonesia. Sangat luar biasa. Dia mengubah wajah pendidikan Indonesia. Dia mengubah isu gender di Indonesia yang waktu itu laki-laki yang bisa sekolah tinggi, laki-laki yang bisa mengurus segala sesuatu hanya laki-laki dapat pendidikan tinggi. Tetapi dengan hidup yang hanya 25 tahun, dia melakukan perubahan dan dampak yang luar biasa sekali bagi Indonesia. Ada orang yang berkorban untuk saya di masa tahun 1800-an sehingga saya bisa sekolah. Anda, ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, kalau tidak ada R.A. Kartini, kita semua jadi apa di rumah? Masak, masak, satunya lagi apa? Mana? Masak, masak, mana? Tapi karena ada R.A. Kartini, orang kuwi tok, kita bisa berkarya untuk hal-hal yang lain. Ini yang saya sebut sebagai orang yang berdampak maksimal di usia yang begitu minimal. Ada yang mau jadi seperti R.A. Kartini? Halo? Mau aku gelem berdampak, aku mau mati nol. Saya mau berdampak, tapi saya nggak mau mati muda. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih nih. Semua orang ingin berdampak, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berdampak. Ada banyak orang ingin hidupnya maksimal, tetapi dia tidak tahu caranya menjadi maksimal. Dunia mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau jadi maksimal, pakai merek sepatu yang terkenal. Pakai mobil yang keren, pakai HP yang keren, pakai baju model terkeren. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita punya sesuatu, memiliki sesuatu, maka kita merasa diri maksimal. Saya mau tanya sama Pak Sani. Pak Sani naik turun dari angkot sama turun dari Pajero Sport, rasanya beda. Nek udah ngangkot ya. Ini lihat nih, aku baru turun dari angkot. Hebat kan? Tumpahanmu angkot. Aduh, izin aku numpak Pajero. Liane tumpahannya Mercy ya. Izin aku. Nah, orang yang naik Pajero sama orang yang turun dari angkot rasanya beda. Lebih rasa turun dari mana? Turun dari Pajero yang ada sunroofnya itu loh, yang bisa keluar kepalanya, yang kalau kepanasan bisa dibuka atapnya. Itu rasanya loh, nek angkot ya iso ae cendelone buka kabeh, anginnya mlebu kabeh. Dunia mengajarkan kepada kita, katanya Herbert Marcuse, bahwa kita mengenal diri kita dari apa yang kita miliki. Kalau kita punya Pajero, kita lebih merasa maksimal. Gagah. Neng gereja luweh mantep. Timbangannya numpak Mercy-Kel. Timbangannya mudhun saka angkot. Dunia mengajarkan merek HP, pegang HP-nya mantep karena regane larang. Teknologi ini canggih, timbangannya pakai Samsung yang A20. Rasa maksimal. Dunia mengajarkan kepada kita menjadi maksimal ketika kita punya sesuatu. Betul? Kilo, aku duwe iki TV ku wis Samsung 40 inci. Ono ya 40 inci Bapak Ibu ya. 40 inci tonggoku sek TV-ne TV colokan. Ora smart, TV-ne bodoh, hitam putih. Aku loh, kok mlebu ke Dasawisma atau ke Komsel lebih merasa gila aku maksimal.
arti bernilai kekal? Satu, orang yang memiliki pengaruh kekal, pengaruh maksimal, itu adalah ketika pengaruhnya dia itu dirasakan ke generasi selanjutnya. Dirasakan generasi selanjutnya. Tirukan saya. 1, 2, 3. Dirasakan generasi selanjutnya. Dirasakan ke anak, dirasakan cucu, dirasakan cicit, dirasakan cucunya cucu, cicitnya cicit. Terus itu yang disebut dengan memberikan pengaruh yang kekal. Bapak Ibu, lanjutnya masuk STT Berea, tempat saya mengajar, tempatnya Ibu Sarah dulu sekolah, didirikan oleh dua wanita yang hebat yang bernama Ibu Marcella Dorf dan Ibu Margaret Brown. Ketika kegerakan Pentakosta terjadi di Amerika, kedua ibu ini merasa gerakan roh itu membawa mereka untuk mengarahkan pandangan ke negara di daerah Hindia Belanda, atau dulu Indonesia disebut dengan Hindia Belanda. Mereka datang ke Indonesia berdua sekitar tahun 1960-an dan mendirikan sekolah tinggi teologi Berea di Malang dan mendirikan sekolah tinggi teologi Satyabakti Berea itu di Salatiga, dan yang di Malang itu Sakti namanya. Saudara, dua ibu ini menyerahkan hidupnya, segala kenyamanan dia di Amerika, negara yang luar biasa, menyerahkan masa depan, cita-cita untuk memiliki suami, untuk memiliki anak, membina rumah tangga. Itu idaman semua orang, termasuk kedua ibu ini mengidam-idamkan keluarga yang demikian. Tetapi cita-cita itu diserahkan di altar Tuhan. Tuhan, biar kehendakmu yang jadi atas hidupku, bukan kehendakmu. Berlayar ke Indonesia, mendirikan sekolah tinggi teologi Berea dan sekolah tinggi teologi Satyabakti, dan pengaruh kedua orang ini sampai hari ini. Kalau tidak ada ibu ini, tidak ada Ibu Sarah yang sekolah di sekolah tinggi teologi Berea, tidak ada Bapak Ibu di sini yang mengenal Tuhan melalui pelayanan Ibu Sarah, tidak ada anak-anak yang dihasilkan dari Bapak Ibu berkat Bapak Ibu melayani atau memberikan warisan iman. Ibu ini sudah memiliki pengaruh kepada generasi selanjutnya. Dia tidak hanya sekedar hidup, tetapi dia memberikan pengaruh yang luar biasa. Bukan hanya kedua ibu ini saja. Ada satu lagi ibu namanya Moshe Al. Sama, ketika kegerakan Pentakosta terjadi di Belanda sekitar tahun 1910-an, seorang gadis cantik yang bernama Ibu Moshe Al punya cita-cita sebagai suster, punya pacar, punya. Dia tinggalkan Belanda, dia pergi ke Jawa Tengah, dia merintis gereja di Gambang Waluh, yang saat ini gereja Gambang Waluh masih ada, masih Kristen semua, masih Pentakosta semua, satu dusun itu semuanya ada di satu gereja. Jikalau tidak ada orang seperti Ibu Moshe Al yang rela meninggalkan segala kenikmatan di Belanda, menyerahkan cita-cita harapannya di hadapan Tuhan dan memilih untuk menyenangkan Tuhan dengan cara Tuhan, tidak akan ada Gambang Waluh, tidak akan ada GSJA di Jawa Tengah, tidak akan ada beberapa pendeta, dan Gambang Waluh itu menelurkan berapa banyak pendeta yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang saya maksud, bahwa sesuatu yang bernilai kekal itu harus memiliki pengaruh
Dia menginjili orang. Bukan hanya orang itu dimenangkan dan ada sukacita di bumi. Firman Tuhan di Lukas 15 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika kita memenangkan seseorang, orang itu percaya kepada Tuhan. Bukan hanya di surga ini saja kita bersukacita, surga pun. Bukan hanya di bumi kita bersukacita, di surga pun akan ada sorak-sorai. Itu yang saya sebut sebagai berdampak maksimal. Nilainya harus kekal, Bapak Ibu. Saya percaya sekali bahwa apa yang dilakukan Ibu Mosyaal, Ibu Brown, Ibu Dor bukan hanya berdampak di bumi, di mana semua orang bisa menikmati pelayanan beliau. Bukan hanya pada generasi beliau saja, tapi generasi saya, generasi kemudian orang-orang yang saya muridkan di Berea. Tetapi surga pun menikmatinya. Saudara ingin hidup yang sedemikian? Saudara ingin hidup yang berdampak sampai ke surga pun bertepuk tangan? Bukan hanya tepuk tangan terjadi ketika ada di sirkuit Mandalika. Saudara yang nanti tanggal 18, 19, 20, 21, jangan hanya sekedar tepuk tangan duniawi, tapi kita mengharapkan ada tepuk tangan surgawi untuk apa yang kita lakukan di bumi. Terima kasih untuk aminnya. Yes, aku mau berdampak di bumi dan juga di surga. Saudara tahu bahwa setiap orang benar pun yang percaya firman Tuhan di dalam Wahyu, lanjutnya dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 6, doa orang percaya bukan hanya menggetarkan bumi, tapi menggetarkan surga. Keputusan-keputusan di surga bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan oleh karena ada orang-orang benar yang berdoa. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa. Semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kenyaman bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apa yang terjadi? Lalu malaikat itu mengambil kedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah itu, melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kejadian-kejadian di dunia yang bisa terjadi oleh karena doa, Bapak Ibu semua. Kejadian-kejadian di dunia yang bisa terjadi oleh karena doa orang benar, orang-orang kudus. Ketika kita berdoa, ada sesuatu terjadi di surga. Itu yang saya sebut pengaruh kita harus sampai menggetarkan surga. Mau berdampak maksimal? Mau berdampak kekal? Yes, kita sama-sama harus berdampak kekal, berdampak maksimal. Wah, rasanya hati pengen dan ketemu orang lain yang tak layani, pengen dan ketemu sopo sing tak bacakan firman Tuhan. Tetapi saudara, untuk menjadi maksimal, untuk bisa memiliki pengaruh yang kekal kepada generasi selanjutnya dan kepada surga sekalipun, maka harus ada harga yang kita bayar. Harganya berapa? Kita buka dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama dengan lantang. Yang di atas ayat yang ke bait yang 1, yang di bawah bait yang kedua. 1, 2, 3. Karena itu saya ulang lagi perintahnya. Yang di atas, jemaat yang di atas akan membaca bagian yang atas sampai ke atas sejati. Jemaat yang di bawah akan membaca yang alinea kedua. 1, 2, 3. Yes, yang berikutnya.
Ya, cara kita berdampak maksimal dengan bernilai kekal. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, demi kemurahan Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kita keselamatan, Allah yang sudah memberikan istri, Allah yang sudah memberikan kita suami, memberikan anak-anak, memberikan orang-orang, sahabat-sahabat yang baik, memberikan hidup, memberikan kesehatan, semua demi kemurahan Allah yang hidup itu. Aku menasihatkan kepadamu supaya kamu, apa Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau menggarisbawahi mempersembahkan tubuh. Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, memberikan pengaruh yang maksimal, kita menjadi pengaruh yang maksimal, tidak ada harga lain yang kita bayarkan. Kita tidak bisa separuh-separuh. Tetapi yang firman Tuhan katakan hari ini adalah persembahkanlah tubuhmu. Tubuh, oh berarti tangan saya saja, kepala saya saja, kaki saya saja, mulut saya saja menyembah. Oh, I exalt thee. Cukup, aku sudah mempersembahkan tubuh. Tidak, Bapak Ibu. Orang Ibrani seperti Paulus, ketika dia mengatakan persembahkan tubuh, tubuh itu mencakup keseluruhan hidup seseorang. Tubuh itu bicara roh, tubuh itu bicara jiwa, tubuh itu bicara tangan, kaki, ini semua. Jadi ketika Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu, itu artinya persembahkan rohmu, persembahkan jiwamu, dan persembahkan tangan, kaki, semua yang ada padamu. Artinya seluruh hidupmu persembahkan pada Tuhan agar engkau menjadi maksimal. Apa itu roh? Mempersembahkan roh. Lanjutnya Mas. Mempersembahkan roh. Roh itu bagian hidup kita yang berkomunikasi dengan Tuhan, yang berelasi dengan Tuhan. Itu roh kita. Itu mencakup iman kita, mencakup penyembahan kita, itu mencakup doa-doa kita, itu mencakup pembacaan Alkitab, perenungan kita setiap hari. Pertanyaannya, saya mau bertanya kepada adik-adik kecil di sini, anak-anak SD, SMP, SMA, anak-anak kuliah, bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, saya mau bertanya, di mana roh kita dipersembahkan selama ini? Di mana iman penyembahan, doa kita persembahkan selama ini? Oh, aku persembahkan imanku kepada Tuhan. Atau jangan-jangan iman kita taruh ke orang tua kita. Aku beriman, besok aku pasti dapat saku. Ya iya, orang tuanya punya uang. Oh, aku percaya suatu saat aku akan pergi ke Israel. Ya iya, mau duit akeh. Imannya diletakkan ke apa yang ada di bank. Aku percaya pasti suatu saat anakku akan sekolah di luar negeri. Ya iya, dia punya uang. Di mana iman kita selama ini kita persembahkan kepada Tuhan? Iman bicara sesuatu, percaya kepada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku percaya, anakku mesti jadi sarjana. Masih aku cuma tukang cuci. Masih aku ora duwe, anakku sok kudu dadi sarjana, sok kudu dadi dokter. Itu iman. Selama ini iman kita taruh ke harta kita taruh di bank kita taruh kepada kesehatan, kekuatan kita, atau kepada sesuatu yang tidak terlihat. Selama ini doa-doa kita arahkan ke siapa? Kita mendengar suara siapa? Roh kita. Setiap doa kita, roh kita harus merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Selama ini kita mendengar siapa di dalam doa-doa kita? Kita mendengar keinginan diri kita sendiri atau kita mendengar suara Tuhan? Mungkin kita terlalu sibuk pagi hari sehingga kita tidak sempat membangun manusia rohani kita. Kita tidak mendengar apa-apa, padahal Tuhan ingin bicara dan membangun diri kita. Roh Tuhan ingin bicara kepada kita. Hei, hari ini engkau harus memberkati orang ini. Hari ini kowe gak entuk kasar karo pegawaimu. Hari ini kamu harus hormat sama orang tuamu. Hari ini engkau gak entuk ngapusi gurumu. Hari ini tidak boleh mencontek. Hari ini tidak boleh mencuri. Roh Tuhan ngomong begitu. Apakah kita
sebenarnya sedang menutup diri kepada suaranya. Di mana jiwa kita persembahkan selama ini? Aduh, Bu, bukankah dunia mengajarkan kecil bahagia, muda foya, terus tua kaya raya, mati masuk surga. Dunia mengajarkan kita begitu, betul tidak Bapak Ibu? Dia mengajarkan yang namanya masuk surga, yang namanya kemaksimalan, yang namanya kenikmatan dunia itu foya-foya, bahagia, kaya raya, semuanya selalu sifatnya aku kudu duwe. Tetapi Alkitab mengajarkan kamu harus memberi. Bapak Ibu, serahkan cita-cita. Di mana cita-cita kita? Adik-adik, di mana harapan kita taruh? Di mana kehendak kita taruh? Aku kudu jadi dokter. Kalau toh kita pengen jadi dokter, enggak masalah. Kita pengen jadi direktur, enggak masalah. Tetapi di dalam hal kita bekerja, apakah kita mempersembahkan itu untuk Tuhan atau untuk kenikmatan diri kita? Apakah di situ kita melayani Tuhan ketika kita jadi dokter? Apakah kita di situ melayani Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan pada saat kita bekerja di satu tempat? Itu bicara keputusan kita, itu bicara tujuan hidup kita. Saya mau mengatakan, ketika kita melayani Tuhanlah, disitulah kita bisa berdampak maksimal dan kekal. Setuju dengan saya? Ketika kita melayani Tuhan, disitulah kita bisa berdampak kekal dan maksimal. Bu, apakah harus jadi pendeta? Tidak harus Bapak Ibu. Tapi kalau ada anak-anak muda di sini, kalian dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, jangan keraskan hatimu. Seperti teman saya tadi, dia lama sekali bermain-main sama Tuhan. Kalau hari ini orang tua merasa anakmu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan ditahan. Ada satu orang tua pernah cerita sama saya, anakku pengen tak ganti dokter, tapi dia kekeh sekali mau melayani Tuhan. Dia mengikuti seminar apa, waktu kuliah, dia kuliahnya sekuler. Itu seminar apa yang berhubungan dengan pelayanan, ikut pelatihan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia tetap mau melayani Tuhan. Sampai suatu saat, karena dia sering ikut pelatihan itu, dia akhirnya dikirim ke Thailand. Di Thailand atau kemana gitu, ke luar negeri, karena pelayanan itu. Di satu sisi, dia sempat agak kecewa karena anaknya tidak menjadi seperti harapan orang tuanya. Tapi ketika Tuhan angkat anak ini, dia dibawa satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai orang tua, dia bangganya bukan main. Seandainya waktu itu orang tua ini bertahan keras kepala kepada anaknya, anak itu tidak bisa berdampak. Dia hanya hidup di kota itu, jadi dokter, dan hanya di situ sampai mati. Tapi sekarang anak itu beberapa kali ke luar negeri. Dia berdampak bukan hanya di sini, tapi juga di sana. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, berdampak kekal itu menyerahkan roh kita, menyerahkan cita-cita kita, menyerahkan kehendak kita, menyerahkan tubuh, talenta kita. Oh, aku bisa main drum, tapi buat apa aku main drum di gereja? Aku tidak dibayar. Tapi kalau malam minggu, aku ada di pub, aku ada di restoran, aku ada di tempat, aku dibayar saja bisa 200. Iya Mas, saja biro Mas. Kalau di tempat lain, bisa 400 ya? Bisa 400. Kemarin ada gembala sidang gerejanya juga besar, sharing kepada kami. Ya, saya ini sebagai gembala sidang produk ngelus dodo jane, tapi yo piye? Kecil, raiso main drum, diajari drum. Wis gede, iso ngedrum apik, kucul. Pergi ke gereja lain. Pelayanan di gereja lain yang di situ dia dibayar ketika dia main musik. Yo, ngelus dodo, tapi ya sudahlah. Itu memang salibnya seorang pendeta.
merasa yang namanya maksimal itu dapat duit banyak. Bener gak Mas? Ayo, aja sini. Ya kan? Yang namanya maksimal itu dapat sesuatu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, aspek fisik kita, talenta kita. Duduk di sini main musik, ada banyak orang diberkati. Jujur saudara, saya masuk ruangan ini, saya nangis. Saya menikmati penyembahan dari pagi sampai siang. Karena ada orang-orang yang melayani dengan kesungguhan hatinya. Bukan fisiknya, tapi rohnya. Tapi jiwanya diserahkan sama Tuhan sehingga kita diberkati. Saudara setuju? Diberkati pujian penyembahan hari ini. Ada orang-orang yang mempersembahkan roh, tubuh, dan jiwa mereka. Mereka kalau main di tempat lain mereka sudah kaya. Tapi hari ini mereka memperkaya banyak orang. Mereka mempengaruhi hidup kita. Saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan luar biasa oleh karena ada orang-orang menyerahkan hidupnya. Hai saudara-saudara yang belum melayani Tuhan, kapan Bapak Ibu akan berpengaruh? Kapan adik-adik akan berpengaruh? Kapan adik-adik mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan, di mezbah Tuhan, menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan? Nanti kalau mau aku tak melayani Tuhan. Harus kaset. Kaset. Tahu kaset? Bahasa sini kaset enggak ya? Ya kaset ya. Kaset itu apa ya bahasa Indonesianya? Telat. Telatnya dilali. Telat banget. Kaset. Saya punya seorang anak muda, murid saya waktu saya ngajar di Malang. Dia sudah melayani Tuhan. Saya sayang sekali waktu dia sudah lulus S1, dia kembali ke kotanya. Dia kembali pada kehidupan lamanya dia. Sampai dia jatuh dalam dosa. Karena dosanya, kemudian Tuhan izinkan satu penyakit menggerogoti hidupnya. Kurus. Saya datangi dia. Kowe kok iso ngene? Kenapa? Kamu lulus S1 teologi, harusnya kamu melayani Tuhan. Kenapa kamu malah cari sekolah sekuler? Ya Mbak, aku tak balik pelayanan meneh. Tenan ya? Kowe kudu balik pelayanan meneh. Sembuh, pulih lagi, gemuk lagi. Tak ingok ning gereja. Oh, ning gereja. 1-2 minggu di gereja, selanjutnya pergi lagi. Tuhan tegur dia lagi. Sampai pada akhirnya dia meninggal karena penyakitnya. Saudara, jangan bermain-main dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan minta full time, berikan semua hidupmu. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau memegang apapun yang di dunia ini, maka yang di surga kan tidak akan dilepaskan. Tapi kalau kita melepaskan apa yang di dunia ini, di surga akan dilepaskan buat kita. Saudara tidak akan kehilangan masa depan sama sekali. Kalau Bapak, Ibu, saudara menyerahkan jiwa kita, harapan kita. Buat tapi aku sudah sepuh. Bagaimana? Bisa. Doa. Nanti saya ketemu salah satu Bapak di sini. Sama tante pelayanan apa? Tante sudah sepuh pelayanan di sini pelayanan. Saya jadi PKS. Wow, luar biasa. Sudah di atas 60 tahun masih melayani sebagai pemimpin kelompok sel. Pada suatu hari di Berea tahun 2014-an, ada mahasiswa baru mendaftar dengan usia sudah lebih dari 60 tahun. Ada di sini yang usianya 60 tahun? 60 tahun? Halo? Sudah tak Pak? Serius Pak? 60 tahun? 30 tahun yang akan datang? 60 tahun Bapak Ibu? Ada 1, 2, 3. Ada lagi? Pak Yulin? 90 kurang banyak? Kurang sedikit? Ya, dia usianya 60 tahun. Wah, saya sendiri jadi terenyuh hati saya. Dian,
ikut Berea, bukan ikut program yang kayak Pak Yuli itu, yang kayak Pak Sandi, bukan program ekstensi, tapi program onsite. Masuk kampus, di asrama, makan sama anak-anak muda, kuliah di kelas bersama anak-anak muda, hahaha, bersama anak-anak muda juga. Wah, luar biasa. Saya ngajar dia semangat gitu, karena dia pun juga peneliti saya gitu. Wow gitu, seneng, dia sangat senang sekali. Pada kira-kira 2 bulan dia kuliah, pada hari Rabu ketika selesai kerja bakti, bermain bola, bukan main bola, main voli. Ya dia hanya hahaha saja bersama teman-teman yang lainnya. Setelah olahraga, setelah hahaha, olahraganya juga tidak berat, hanya nongkrong-nongkrong saja di situ. Setengah 6 sore, keringat dingin keluar. Napasnya, tanda-tanda apa ini Bapak Ibu? Sudah tahu? Ada yang pernah gini, keringat dingin keluar, napas susah, dilarikan ke rumah sakit, nadinya melemah, sampai ke sana dinyatakan meninggal dunia, serangan jantung. Wow, dia hanya sempat 2 bulan mempersembahkan hidupnya pada Tuhan. Tidak ada kata yang terlambat, Bapak Ibu, amin? Nggak ada kata terlambat, tetapi yang ingin saya garis bawahi, di mana tahun-tahun sebelumnya? Kemana tahun-tahun sebelumnya? Diapain tahun-tahun sebelumnya? Kok responnya begitu lambat? Bapak Ibu mau menyerahkan hidup? Bapak Ibu mau melayani Tuhan ketika sudah seperti itu? Engkau disek. Ayo pelayanan dari PKS. Ayo pelayanan memandikan jenazah. Ayo pelayanan dari WL. Ayo pelayanan jadi single. Ini dan sek kuliah. Sek repot. Ya wes, ngenteni habis kuliah, repot cari kerjaan. Habis gitu, ayo pelayanan sudah dapat kerja, kerjaanku numpuk, posisiku luar biasa dipercayakan oleh Tuhan. Oleh suatu pelayanan minggu aja, aku tak konek. Setelah itu ditagih lagi, mau enggak? Aku mau persiapan nikah. Waduh, pernikahanku ini mau tak rancang yang sehebat-hebatnya. Bareng nikah, ayo mana melayani? Enggak, bojoku hamil, bojoku meteng ora iso tak tinggal. Iki rada ngring-ngringan iki bojoku iki, rada aleman. Kenteni kalau melahirkan masih lagi berkelit. Anakku cilik. Dijamin dinding nangis aku kudu ngedusi nyuapi. Wah, wes repot. Saiki ditagih lagi, anakku besar kemeragan, aku kudu golek samben. Nek ora aku ra iso dapurnya ra iso ngebul. Terus sampai pada akhirnya, ayo kapan melayan sibuk nyarikan jodoh untuk anakku, sibuk mantoknya anakku. Oh, kemudian Tuhan berkata kepada dia, ya wes, kamu cari waktu istirahat, sekarang tak istirahatkan. Ya, kamu bingung cari waktu istirahat, wae, saiki tak pites, tak hentikan kamu sekarang, karena kamu cari waktu istirahat. Akhirnya, kapan mau melayani Tuhan? Kapan punya hidup yang dipersembahkan oleh Tuhan? Kapan roh, tubuh, jiwa dipersembahkan kepada Tuhan? Wae, tanpa ada persembahan hidup, tanpa ada sesuatu yang dibakar di atas altar, tidak akan pernah ada dampak yang maksimal dan kekal. Pada suatu hari, asisten rumah tangga saya bakar lele. Kalau membakar lele itu nggak di dapur, tapi di luar rumah supaya baunya nggak mulek di rumah. Dia sudah bakar di luar rumah, di bawah pohon durian. Lalu kemudian saya tutup semua pintu, saya tutup semua jendela supaya wanginya, baunya nggak sampai ke saya. Tapi Bapak Ibu, kok ya tetap aja? Kok bisa wangi baunya bakaran itu masih sampai ke kamar saya? Kenapa saudara? Sampai akhirnya saya, waduh, kok tambah luwe ini? Baru jam 11, kok saya sudah luwe? Rasanya saya pengen makan
Itu artinya kata kuncinya adalah totalitas. Silakan Mbak. Totalitas. Kita bukan, saya tidak percaya Ibu Brown, Ibu Dorf, Ibu Moshe Al itu hanya mempersembahkan tubuhnya saja untuk Indonesia. Saya tidak percaya dia jauh-jauh dari Amerika, jauh-jauh dari Belanda datang ke Indonesia dan kemudian roh dan jiwanya tidak diserahkan kepada Tuhan. Saya tidak percaya dia punya dampak sehebat itu tanpa mempersembahkan keseluruhan totalitas hidupnya. Tidak mungkin rohnya dia pegang, tidak mungkin jiwanya dia pegang, tapi dia hanya mempersembahkan tubuh. Tidak akan pernah ada kemaksimalan hidup. Saya sangat yakin dia sudah serahkan jiwanya, cintanya terhadap laki-laki yang disukainya, terhadap cita-citanya membangun rumah tangga, diserahkan pada Tuhan dengan sesuatu yang totalitas. Itu akan berdampak kepada kemaksimalan. Saudara setuju dengan saya? Persembahan yang total menghasilkan dampak yang maksimal dan kekal. Tirukan saya sama-sama. Persembahan yang total menghasilkan dampak yang maksimal dan kekal. Bapak Ibu, ketika saya kuliah, ketika tahun 2000, saya sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Sekarang jam 10.20. Sampai jam berapa Pak Yuli? Saya khotbah. Berapa menit lagi? 5 menit lagi? Oke. 5, sepertinya lebih lama tadi pagi ya? Sama saja. Masih 5 menit lagi. Waktu saya kuliah di Malang, saya menjadi salah satu pengawas asrama di sebuah asrama. Hari itu saya tidur jam 8 malam. Mahasiswa yang kami asuh, kenapa saya tidur jam 8? Karena saya baru melayat dan saya capek sekali. Tapi pada jam 11 malam, salah satu anggota mahasiswa itu gedor pintu kamar saya. Mbak Endah, tolong buka pintunya segera. Saya buka pintu dan dia berkata, Mbak Endah, Kak Vera. Nadinya sudah tidak ada lagi. Wah, kaget saudara saya. Langsung saya pergi ke kamarnya, kita tolong bikin napas buatan, tidak bisa larikan langsung ke rumah sakit RKZ. Sampai di sana dicek di UGD, nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal di usia 22 tahun. Wah, orang tuanya nangis karena 2 bulan kemudian dia akan diwisuda. Sudah dibeliin baju, sudah dibeliin sepatu, dan siap-siap terbang dari satu kota tempat dia pergi ke Malang untuk menghadiri wisuda anaknya. Tapi apa yang mau dikata? Orang ini, mahasiswa ini meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, masih disemayamkan di rumah duka, teman-temannya itu memperhatikan bahwa tugas-tugasnya dia itu sudah selesai. Sebelum wisuda, tugas-tugas dia sudah selesai semua. Hari itu sebelum dia meninggal, dia masih mengerjakan tugas beasiswa kerjanya dia masih latihan tamborin, dia masih mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dia dan lain sebagainya. Dan jam 11 malam Tuhan jemput dia. Tuhan mengatakan selesai. Kamu sudah memberikan pengaruh kepada teman-temanmu. Usiamu singkat, tapi kamu punya dampak yang maksimal. Maksimal impact minimal di usia 22 dia dipanggil Tuhan. Hidup yang sangat singkat, tetapi memberikan pengaruh yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara tidak harus menjadi hamba Tuhan seperti saya full time, tapi dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa melayani Tuhan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga. Silakan engkau melayani Tuhanmu dengan penuh cinta. Anak-anak yang dimomong itu layani dengan penuh cinta. Pada saat ngomong, doakan dia, dengarkan suara Tuhan baik-baik. Tuhan, hari ini aku akan melayani anak ini lagi. Apa yang bisa aku berikan supaya aku punya dampak yang kekal buat dia? Kamu harus sabar. Kamu doakan kalau dia nakal, pergi kerja. Benar dia nakal, benar dia nggak mau makan, doakan dalam nama Yesus. Lambat laun anak itu berubah. Anak itu suatu saat akan menjadi orang yang hebat dan dia akan mengingat Bapak
Muslim waktu dia belum jadi, seluruh keluarganya Muslim. Tapi keluarga besar ini dimenangkan oleh seorang pembantu yang ada di rumah mereka. Pembantu ini setia menjaga keponakan-keponakan dan cerita tentang Tuhan Yesus. Keponakan ini bertobat, lalu memenangkan orang tuanya. Lalu akhirnya seluruh keluarga besar itu percaya kepada Tuhan dari seorang pembantu rumah tangga. Tidak ada pengecualian untuk berdampak kekal, Bapak Ibu. Tidak ada pengecualian untuk mereka yang ingin berdampak maksimal, memberikan pengaruh pada generasi selanjutnya. Bapak ini akhirnya menjadi Kristen juga. Dia menjadi ketua sekolah. Dia memberkati banyak orang di seluruh Indonesia karena beliau menjadi salah satu pengurus nasional. Dari mana mulanya? Dari seorang pembantu rumah tangga. Apapun saat ini, pegang oleh tanganmu. Kerjakan dengan maksimal. Kerjakan dengan kesungguhan hati, jiwa, rohmu. Doakan pekerjaanmu, di situ engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau yang jadi soundman. Aku ini siapa? Aku tidak seperti kayak Mbak Priska. Suatu saat Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan akan memakai engkau dengan full time. Gereja ini juga memfasilitasi. Ada program ekstensi dari Berea di sini. Aku ingin seperti Mbak Ambar yang bisa berkhotbah, seperti Pak Ivan, seperti Pak Sani yang bisa berkhotbah, seperti Pak Yuli yang bisa berkhotbah. Ayo, kita buat periode ketiga melayani Tuhan. Jangan keraskan, apapun kau bisa kerjakan. Tapi aku tidak punya waktu. Oke, kalau engkau memang dipercayakan jadi pramuniaga, jadi guru, jadi murid, jadi orang kuliahan, jadi bos, di situ tanya sama Tuhan, siapa yang akan aku pengaruhi hari ini? Siapa yang aku akan memberikan nilai kekal buat dia? Aku akan mendengar suatu hari ini dan ku persembahkan segala sesuatu yang aku miliki untuk dibakar oleh Tuhan. Siap Bapak Ibu adik-adik? Siap dibakar oleh Tuhan? Kita semua ingin jadi terang, betul? Siapa yang ingin jadi terang? Aku mau jadi lilin yang terbakar untukmu, oh Sarah. Aku mau jadi roti yang terpecah untukmu. Saudara, kita semua ingin jadi terang. Kita ingin berdampak kekal, betul? Tapi tidak banyak dari kita yang mau terbakar. Lilin itu nggak bisa nyala kalau dia tidak terbakar. Sudah perhatikan lilin? Iya yo, lilin ini iso padam, kudu dibongsek. Bapak Ibu mau berdampak? Bapak Ibu mau jadi terang? Bapak Ibu ingin jadi maksimal? Adik-adik yang berdampak? Serahkan hidupmu di altar Tuhan. Biar dibakar, biar saudara pendengar suara Tuhan. Serahkan cita-citamu, harapanmu, rohmu kepada Tuhan. Dan saya yakin suatu saat saudara bukan hanya pernah tinggal di gereja Filipi. Saudara bukan hanya sekedar jadi jemaat yang pernah, oh memang 5 tahun lalu ada Pak Agus namanya. Hanya dikenal, dia pernah hidup. Tetapi, wah Pak Agus itu dulu ya, dia dulu yang telaten ngajar aku sekolah minggu. Aku saya ingusan ditusi, aku saya turun ngorok digugai kalau sekolah minggu. Sampai aku remaja, aku lek gak sekolah minggu digolei. Wes dia itu benar-benar yang menginspirasi aku untuk melayani Tuhan hari ini. Kita tidak pernah tahu hari ini gereja sudah memfasilitasi. Jika Bapak Ibu belum masuk pelayanan sama sekali, silakan Bapak Ibu serahkan hidupmu, talentamu, apa yang bisa kau lakukan dengan doa, dengan jadi ASEAN, dengan jadi WL, dengan jadi pemimpin PKS, jadi kelompok sosial, jadi pengurus gereja, menjadi tukang parkir, menjadi tukang bersih-bersih gereja. Kalau itu memang talentamu, ngosek WC, kerjakan dengan kesetiaan. Akan ada orang bilang, ih, aku senang neng gereja Filipi Klaten, neng toilet harum. Dari hal yang sederhana itu, saudara suatu saat akan berpengaruh, kekal, berdampak maksimal.
dan orang diberkati oleh kesetiaan saudara. Mosek WC, jadi tukang parkir. Hal-hal yang seperti itu di mata Tuhan memberikan pengaruh yang kekal dan maksimal. Mari kita berdoa. Bapak Ibu pelayan perjamuan Tuhan, saya persilakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang lain bisa duduk kembali. Kita akan langsung masuk pada perjamuan Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Di depan kita ada roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh yang dipersembahkan kepada saya dan saudara. Tuhan tidak meminta yang lain selain kita mempersembahkan tubuh kita juga ke altarnya. Kita tidak dapat membalas semua cinta dan keselamatan yang diberikan selain kita mempersembahkan hidup yang singkat ini agar berdampak kekal. Sambil kita melaksanakan perjamuan ini, jangan lepaskan hadirat Tuhan. Biar Dia terus berbicara kepada kita melalui roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh yang dipersembahkan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Kita mempersiapkan anggur dan roti. Dan mari kita membaca bersama-sama ayat yang diberikan kepada kita sebagai satu perintah spesifik bagi kita masing-masing. Mari kita membacanya walaupun ayatnya berbeda-beda. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu sambil kita berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti yang menjadi lambang dari tubuh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminum anggur. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, yang telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit, yang telah memberkati kita dengan keuangan, yang memberkati kita dengan kesehatan, yang memberkati kita dengan damai sejahtera, yang membuat kita selalu menang melewati pergumulan demi pergumulan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, kita percaya bahwa tubuh dan darahnya yang kita minum dan kita makan pada pagi hari ini akan menyembuhkan sakit penyakit kita, akan menguatkan roh kita, akan membuat iman kita teguh bagi yang goyah, akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera ketika kita takut, akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami tidak dapat membalas kemurahan-Mu.
Kemurahan-Mu lebih daripada hidup ini. Engkau bukan hanya memberikan kehidupan bagi kami, tetapi memberikan jaminan akan hidup yang kekal. Engkau bahkan memberikan bonus-bonus yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberikan keluarga, memberikan ayah, ibu, nenek, kakek, anak, mantu, cucu, usaha, pekerjaan, kuliah, biaya hidup, rumah, kendaraan. Begitu besar kemurahan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Betapa kami menjadi orang-orang yang sial, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ketika kami tidak membalas itu semua dengan kami mempersembahkan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Akhirnya perjamuan menjadi sia-sia karena kami hanya mengerjakan dengan rutinitas tanpa ada spiritualitas di dalamnya. Kami mengerjakan dengan tubuh kami tapi tidak dengan roh kami. Hari ini kami tahu kenapa kami harus mengadakan perjamuan kudus. Karena disitulah kami diingatkan bahwa kami pun harus mempersembahkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Roh Kudus akan menolong kami. Engkau sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau tidak akan pernah selesai berbicara. Di rumah, di istirahat kami, di tidur kami, dalam angan-angan kami, Engkau akan terus berbicara dan menolong kami secara spesifik. Apa yang harus kami lakukan agar kami berdampak maksimal dan kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan amplop-amplop yang sudah Bapak Ibu isi. Dan jemaat-jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi dengan uang, kita akan angkat amplop kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita akan mengangkat dan saya akan berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan sedikit dari uang kami yang tidak ada artinya apa-apa. Dibandingkan dengan kasih-Mu dan dibandingkan dengan tuntutan-Mu untuk mempersembahkan tubuh kami. Tapi ini menjadi satu komitmen kami. Ini menjadi satu simbol bagi kami bahwa kami pun akan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang telah memberikan dengan sukacita. Dan bagi mereka yang belum memberkati, suatu saat mereka akan memberkati. Kiranya berkat yang kami berikan ini akan memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Bapa di surga, kami mengarahkan tangan kami, roh kami, jiwa kami dan tubuh kami ke surga. Kami mengarahkan semua totalitas hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami memberikan semuanya kepada Engkau dan hari ini berkat-Mu juga turun atas kami.
berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, berkat dari penyertaan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Diberkatilah apa yang dipegang oleh tanganmu. Pekerjaan rumah tanggamu, pekerjaan di kantor, pekerjaan di sekolah, pekerjaan di gereja, pekerjaan di masyarakat, anakmu, cucumu, mantumu, usahamu, orang tuamu, nenek kakekmu, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun kuasa kegelapan akan mencuri berkat itu. Jika engkau dekat dengan Tuhan, dijawab doa-doamu, dijawab segala kerinduan yang keluar dari kehendaknya di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah berkat, berdampak maksimal dan kekal dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.